Pernahkah kamu bertemu seseorang yang selalu tenang, seolah-olah badai kehidupan hanya angin lalu? Mereka bagaikan oase ketenangan di tengah kekacauan. Apa rahasianya? Ternyata, ketenangan itu adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita pelajari. Dalam video ini, kita akan mengungkap 10 kebiasaan orang yang selalu tenang. Mulai dari teknik pernapasan hingga membangun pola pikir positif, semuanya akan kita kupas. Siapkan dirimu untuk menemukan cara agar tetap tenang menghadapi segala tantangan. Orang-orang yang selalu tampak kalem biasanya bukan berarti mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka memilih cara untuk menghadapinya. Setiap kali mereka berhadapan dengan tekanan, mereka mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membuat pikiran tetap terkendali. Inilah alasan kenapa terlihat seolah mereka punya rahasia yang tidak dimiliki banyak orang. Tarikan napas dalam-dalam adalah senjata ampuh melawan stres. Latihan pernapasan seperti box breathing dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang memicu respons relaksasi pada tubuh. Dengan menenangkan sistem saraf ini, detak jantung melambat dan ketegangan otot mereda. Regina Brett pernah berkata, "Tarik napas dalam-dalam." Itu menenangkan pikiran. Ungkapan singkat itu sangat dalam maknanya. Hanya dengan fokus pada napas, kita bisa meraih ketenangan. Cobalah tarik napas perlahan melalui hidung. Tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Teknik sederhana ini membantu mengembalikan ritme napas dan menumbuhkan ketenangan batin. Bahkan banyak atlet dan pemimpin dunia yang menggunakan teknik ini sebelum mengambil keputusan penting. Dengan menenangkan napas, mereka mampu mengendalikan adrenalin dan menampilkan diri dengan percaya diri. Ini bukti nyata bahwa menguasai napas berarti menguasai diri. Orang tenang tidak langsung terpancing emosi. Mereka menggunakan jeda sejenak untuk merespons dengan kepala dingin. Menurut penelitian, jeda singkat sekitar 10-20 detik dapat mengalihkan kita dari mode reaktif emosional ke mode rasional. Artinya, sebelum bicara atau bertindak, tarik napas, hitung sampai 10, atau berjalan sejenak. Dengan memberi waktu jeda tersebut, otak bagian depan kita, prefrontal cortex, punya kesempatan untuk memproses situasi secara bijak. Hasilnya, keputusan yang diambil lebih tenang dan tepat. Alih-alih marah atau panik, kita bisa merespons dengan solusi. Kemampuan menunda reaksi ini membuat mereka jarang menyesali ucapan atau tindakan. Sebaliknya, mereka justru dikenal sebagai sosok yang bijak karena mampu memilih kata-kata dan sikap yang tepat. Dengan demikian, mereka selalu terlihat dewasa dan berwibawa. Banyak orang yang stres karena mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali mereka. Orang yang selalu tenang sebaliknya, menaruh perhatian hanya pada apa yang bisa mereka kontrol. Dalam psikologi performa disebut kebiasaan mengendalikan hal-hal yang dapat dikendalikan. Misalnya, kita bisa mengendalikan usaha, sikap, dan persiapan diri, tapi tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain atau cuaca. Dengan sadar mengalihkan fokus ke hal-hal yang nyata kita kuasai, perasaan helpless hilang, diganti kepercayaan diri. Praktik sederhana, tulis daftar hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dalam situasi yang stres. Saat pikiran mulai melayang ke apa-apa di luar kendali, tarik napas dan kembalikan fokus ke hal yang bisa kita ubah, seperti niat, usaha, dan sudut pandang kita sendiri. Sikap ini membuat kita lebih tenang dan empowered. Dengan fokus ke hal-hal yang bisa kita atur, energi kita tidak terbuang sia-sia. Kita jadi lebih produktif, dan secara otomatis stres pun berkurang karena pikiran tidak dipenuhi kekhawatiran yang tidak ada gunanya. Kebiasaan keempat adalah melihat masalah dari perspektif luas. Orang tenang sering berpikir, bagaimana hal ini akan terlihat minggu atau bulan depan. Daripada panik menghadapi hambatan sesaat, mereka mempertimbangkan dampak jangka panjang. Melihat suatu kejadian dalam konteks besar
membantu mengurangi kecemasan pendek ketika kita tahu bahwa banyak hal bersifat sementara, kita cenderung lebih tenang menghadapi setiap gelombang. Sebuah artikel menyatakan bahwa berpikir jangka panjang membantu melihat masalah dari perspektif lebih luas dan mengurangi kecemasan jangka pendek. Dengan cara ini, kegagalan kecil berubah menjadi pembelajaran menuju tujuan yang lebih besar. Contohnya, jika hari ini cuaca buruk mengganggu rencana, orang tenang akan mencari rencana cadangan karena mereka tahu itu hanyalah satu hari dalam gambaran hidup mereka. Dengan pola pikir ini, mereka juga lebih konsisten membangun kebiasaan baik. Alih-alih tergoda untuk menyerah karena hasil tidak instan, mereka memahami bahwa perubahan besar butuh waktu. Inilah yang membuat mereka tahan banting. Suara batin kita sangat berpengaruh pada mood. Orang tenang terbiasa memberi dukungan pada diri sendiri lewat positive self-talk. Mengganti kalimat, "Aku pasti gagal" menjadi, "Aku bisa belajar dari ini," dapat mengubah kondisi mental. Penelitian menunjukkan kebiasaan berbicara positif dengan diri sendiri meningkatkan kekuatan mental sehingga seseorang tidak mudah terkena stres, kecemasan, dan depresi. Lebih dari itu, self-talk positif juga membantu menstabilkan tubuh. Tekanan darah jadi lebih terjaga karena pikiran rileks. Dengan rutin berlatih menenangkan hati dan pikiran melalui dialog dalam diri yang membangun, kita akan lebih optimis menghadapi tantangan. Jadi, tanamkan kalimat-kalimat positif seperti, "Aku mampu," "Semua akan baik-baik saja," untuk membentuk pola pikir yang tenang dan percaya diri. Self-talk positif ibarat pelatih pribadi dalam kepala kita. Ia yang menyemangati saat kita jatuh dan mengingatkan untuk tetap tenang saat situasi tidak sesuai harapan. Tanpa sadar, ini menjadi fondasi ketenangan batin yang kokoh. Media sosial bisa menjadi ladang perbandingan dan kecemasan. Orang tenang tidak membiarkan dirinya larut terus-menerus dalam unggahan dan berita tanpa henti. Menurut sumber, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memicu kecemasan bahkan depresi. Ketika kita melihat standar kehidupan orang lain yang tampak sempurna, mudah merasa kurang dan stres. Untuk itu, atur waktu pakai gadget. Misalnya, setelah bangun tidur atau sebelum tidur, matikan notifikasi atau sisihkan jam tanpa layar. Gantilah scrolling acak dengan aktivitas produktif atau berkumpul langsung dengan orang terdekat. Dengan tidak terlalu banyak mengonsumsi media sosial, pikiran akan lebih tenang dan fokus ke hal-hal yang nyata. Inilah rahasia orang tenang. Mereka mengontrol diri sendiri, bukan dikontrol oleh teknologi. Orang tenang tahu bahwa terlalu banyak informasi bisa merusak kualitas pikiran. Dengan memilih konten yang sehat dan menyehatkan mental, mereka melindungi diri dari distraksi yang bisa merusak ketenangan. Rutinitas sehari-hari yang membawa ketenangan sangat penting. Sebelum tidur misalnya, lakukan kegiatan ringan yang menenangkan seperti membaca buku, meditasi, atau mandi air hangat. Rutinitas ini memberi sinyal ke tubuh bahwa sudah waktunya istirahat. Hasilnya, tidur jadi lebih nyenyak dan kualitas istirahat meningkat. Tidur yang baik juga berpengaruh besar pada mood esok harinya. Suasana hati menjadi lebih baik dan kemampuan berpikir lebih jernih. Selain malam hari, pagi yang tenang dengan rutinitas ringan, misalnya minum teh hangat sambil meregangkan tubuh, dapat menyiapkan kita menghadapi hari tanpa panik. Kegiatan teratur yang rutin dilakukan membuat pikiran terasa aman dan stabil, sehingga saat tantangan datang, kita bisa tetap tenang karena tubuh dan pikiran sudah siap tempur. Rutinitas juga membantu menciptakan rasa kontrol terhadap hidup. Dengan adanya pola yang jelas, kita tidak mudah kewalahan dengan hal-hal mendadak karena sudah memiliki fondasi ketenangan yang terbentuk dari kebiasaan sehari-hari. Ketidakpastian adalah bagian alami kehidupan. Orang tenang memahami bahwa tidak semua hal bisa diprediksi. Alih-alih cemas, mereka memilih embrace uncertainty. Seperti kata kutipan inspiratif,
Terima ketidakpastian, di sanalah petualangan dimulai. Pikiran yang terbuka pada kemungkinan perubahan justru memungkinkan kita menemukan solusi kreatif. Misalnya, jika rencana perjalanan tiba-tiba batal, kita bisa mencari alternatif lain tanpa frustasi. Belajar menerima ketidakpastian mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini dan melepaskan kekhawatiran berlebihan akan masa depan. Dengan sikap ini, kegelisahan tentang yang belum pasti berangsur hilang, digantikan rasa ingin tahu dan optimisme. Mereka memahami bahwa perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dengan menyadari hal ini, mereka bisa menyesuaikan diri lebih cepat dan menemukan peluang baru di balik situasi yang tidak pasti. Tubuh yang sehat mendukung pikiran yang tenang. Olahraga teratur adalah salah satu kunci. Saat berolahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, sehingga stres otomatis berkurang. Selain itu, tidur cukup dan pola makan sehat juga ikut menjaga kestabilan emosi. Misalnya, sarapan bergizi memberikan energi yang cukup sehingga pikiran tak mudah lelah dan cemas. Begitu pula, olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga setelah jam kerja dapat membantu melepaskan ketegangan. Orang yang selalu tenang tahu bahwa merawat tubuh, termasuk istirahat cukup dan makan bergizi, adalah investasi untuk menjaga stabilitas emosi dan daya tahan menghadapi stres. Mereka sadar bahwa pikiran dan tubuh saling berkaitan. Dengan menjaga tubuh tetap sehat, mereka memberi dasar yang kokoh untuk kestabilan emosi. Itulah sebabnya mereka jarang terlihat panik. Empati membuat kita lebih sabar dalam interaksi sosial. Orang tenang berusaha memahami perasaan orang lain, bukan langsung marah atau defensif. Kemampuan berempati membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ketika kita berempati, kita dapat melihat masalah dari sudut pandang lawan bicara, sehingga penyelesaian pun lebih adil dan tidak memancing emosi tinggi. Misalnya, saat teman menanggapi kita dengan sinis, orang tenang mungkin berpikir, mungkin ia sedang stres, lalu menanggapinya dengan sabar. Selain meredam konflik, empati juga menumbuhkan hubungan yang lebih harmonis. Hasilnya, lingkungan sosial kita menjadi lebih tenang dan mendukung, yang tentu membuat diri kita pun lebih tenang. Dengan empati, mereka juga lebih mudah membangun kepercayaan. Orang lain merasa nyaman berada di sekitar mereka karena tahu akan diperlakukan dengan pengertian. Inilah yang membuat aura mereka semakin menenangkan. Nah, itu dia 10 kebiasaan orang yang selalu tenang. Mulai dari menarik napas dalam-dalam sampai berempati, semuanya sederhana dan bisa kita latih tiap hari. Yang terpenting adalah konsistensi. Jangan berharap berubah instan, tetapi pelan-pelan tanamkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidupmu. Semakin sering dilakukan, semakin otomatis otak dan tubuh menerapkannya saat stres datang. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like, comments, dan share ke teman-temanmu. Tuliskan juga kebiasaan mana yang paling ingin kamu coba dulu. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips pengembangan diri lainnya. Tetap tenang, tetap positif, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ketenangan bukanlah hadiah bawaan lahir, tapi hasil dari latihan terus-menerus. Dengan tekun melatih kebiasaan ini, siapapun bisa menjadi pribadi yang lebih damai dan bijak.